Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Garut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha menurut Scarborough dan Thomas ada 8, antara lain dalam Suryana, yaitu Design for Responsibility, memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan selalu mawas diri. Preference for moderate risks, lebih memilih resiko yang moderat, baik yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Confidence in their ability to success, memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. Design for immediate feedback, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Big level of energy, memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Future orientation, berorientasi serta memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. Skill and organizing, memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir, goal of achievement over money, lebih menghargai prestasi daripada uang. Adapun karakteristik wirausaha yang berhasil menurut Winardi. Yang pertama, komitmen dan determinasi yang tiada batas. Tingkat komitmen para wirausahawan biasanya dapat terganggu oleh kesediaan mereka untuk merusak kondisi kemakmuran pribadi mereka. Kesediaan untuk menginvestasi waktu, mentolerir standar kehidupan lebih rendah, mengorbankan waktu berkumpul keluarga. 2. Dorongan atau rangsangan kuat untuk mencapai prestasi. Salah satu di antara motivator-motivator kuat yang mendorong para wirausaha adalah kebutuhan untuk meraih prestasi. Mereka dirangsang untuk melampaui hasil-hasil mereka pada masa lampau. Seorang wirausaha harus berpikir kritis, mempunyai gagasan yang kreatif, dan mempunyai kemampuan analitis yang baik terhadap tantangan yang dihadapi. Pendapat Bakhtiar. 3. Orientasi ke arah peluang serta tujuan. Pada wirausaha yang berhasil akan memusatkan perhatian pada peluang yang mewakili kebutuhan yang belum terpenuhi atau problem yang menuntut adanya pemecahan. Para wirausaha sangat berorientasi pada tujuan dalam rangka untuk mengejar peluang-peluang yang teridentifikasi. 4. Fokus pengendalian internal. Wirausaha yang berhasil akan meyakini kemampuan pada diri mereka. Mereka sangat realistis terhadap kekuatan serta kelemahan pada diri mereka. 5. Keterampilan dalam menerima resiko. Wirausaha yang berhasil berupaya sekuat tenaga untuk mengurangi resiko. Mereka mengantisipasi problem-problem yang akan timbul, mengonfirmasikan peluang yang ada, serta menciptakan strategi dalam menghadapi problem yang muncul. 6. Kemampuan memecahkan masalah. Wirausaha yang berhasil mampu mencari problem-problem yang dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dan secara metodologis mereka berusaha memecahkannya. Mereka akan bersifat atau berani mengambil keputusan. Yang ketujuh, kebutuhan tinggi untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Para wirausaha secara agresif mencari umpan balik atau informasi yang memungkinkan mereka mampu membina hubungan dengan orang lain, atau kompetisi in human relation, seperti mudah bergaul, memiliki tingkat emosi yang stabil, yang menimbulkan dampak sekunder pada perluasan jejaring kerja mereka, atau network, berupa kontak-kontak dan pengaruh bermanfaat. 8. Kemampuan menghadapi kegagalan secara efektif. Para wirausaha tidak takut akan kegagalan. Mereka sangat mendapatkan keberhasilan, tetapi harus mencari kegagalan dan memanfaatkannya sebagai suatu cara untuk belajar bagaimana cara lebih baik manajemen pada masa yang akan datang.
tidak pasti atau uncertain. Pemahaman bahwa resiko bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dan ditaklukkan dengan tindakan dan kelihayan. 2. Berpikir simpel, menyederhanakan hal yang kompleks serta melihat persoalan dengan jernih dan menyelesaikan masalah satu demi satu secara bertahap. 3. Selalu mencari peluang-peluang baru, selalu mau belajar yang baru dengan membentuk jaringan dari bawah dan menambahkan usahanya. Selalu tekun mencari alternatif baru seperti model, desain, platform, bahan baku, energi, kemasan, dan struktur biaya produksi. Mereka meraih keuntungan bukan hanya dari bisnis atau produk baru, tetapi juga dari cara-cara baru. 4. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Peluang bukan hanya dicari, melainkan diciptakan, dibuka, dan diperjelas. Seorang wirausaha harus memiliki disiplin yang tinggi dikarenakan wirausaha melakukan aktivitas investasi dan mengganggu risiko. Mereka bertarung dengan waktu karena peluang sebuah hubungan dengan waktu. 5. Hanya mengambil peluang yang terbaik. Seorang wirausaha pada waktunya akan menjadi sangat awas dan memiliki penciuman yang tajam sehingga hanya mengambil peluang yang terbaik di mana akan menentukan hasil yang bisa dicapai. 6. Fokus pada eksekusi. Tidak mau berhenti dan pada eksploitasi pikiran atau berputar-putar dalam pemikiran penuh keraguan-raguan. Mereka melakukan tindakan dan merealisasikan apa yang dipikirkan daripada menganalisa ide-ide baru sampai mati. 7. Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Seorang wirausaha tidak bekerja sendirian. Ia menggunakan tangan dan pikiran banyak orang dengan membangun jaringan daripada melakukan semua impiannya sendiri. Untuk itu, seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan orang, membangun, memimpin, menyatukan gerak, memotivasi, dan berkomunikasi. Dan selanjutnya, karakteristik metodologi Frev dan Iflam dengan konsep 10D. Yang pertama, dreams. Maksudnya yaitu seorang wirausaha harus mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Jadi salah satu karakteristik dari seorang wirausahawan yaitu mempunyai visi terhadap masa depan perusahaannya dan perkembangan usahanya. Selain itu, seorang wirausaha harus mampu mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, disiplinis. Disiplinis memiliki arti yaitu ketegasan. Maksud dari disiplinis adalah tidak menangguhkan waktu dan tidak bekerja lambat serta mampu membuat keputusan berdasarkan pada perhitungan yang tepat dan cepat. Jadi seorang wirausaha itu harus bekerja dengan cepat, efektif, dan tepat dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus cermat, kritis, dan cepat tanggap dalam melihat situasi. 3. Doors. Doors memiliki arti sebagai pelaku. Maksud dari doors adalah membuat keputusan dan melaksanakannya secepat mungkin. Jadi selain wirausaha itu harus membuat keputusan, dia juga harus mampu mempertanggungjawabkan keputusannya dengan baik dan cepat. 4. Determination memiliki arti yaitu ketetapan hati. Maksudnya adalah melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, pantang menyerah, dan penuh komitmen. Seorang wirausahawan harus mampu berkomitmen penuh dengan pantang menyerah dan melaksanakan kegiatan bisnisnya. 5. Dedication. Karakteristik seorang wirausaha yang kelima adalah dedication, yang mempunyai arti pengabdian, dedikasi atau persembahan. Jadi seorang wirausaha harus memiliki pengabdian terhadap bisnisnya. Dengan kata lain, harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bisnis dan menjalankannya dengan serius dan tidak setengah-setengah. 6. Devotion mempunyai arti yaitu kesetiaan dan ketaatan.
Jadi seorang wirausaha harus mencapai apa yang ia kerjakan dan dalam menjalankan usahanya harus setia dan taat pada aturan yang telah dibuatnya sendiri. Seorang wirausaha juga tidak mudah untuk mengeluh. Tetap semangat dan semua kegiatan yang ia kerjakan semata-mata dipusatkan hanya untuk kegiatan bisnisnya saja. 7. Details. Details memiliki arti yaitu rinci dan terperinci. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis dengan sangat rinci dan teliti serta tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan bisnisnya. Ke-8. Destiny. Destiny mempunyai arti yaitu nasib. Jadi seorang wirausaha akan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. 9. Dollars. Memiliki arti yakni uang. Seorang wirausaha harus menjadikan uang bukan sebagai motivasi utamanya, melainkan uang hanya sebagai ukuran sukses atau tolak ukur dalam kesuksesan. Dan yang terakhir, distribute. Distribute mempunyai arti yaitu distribusi, menyalurkan dan menyebarkan. Maksudnya yaitu seorang wirausaha harus bersedia mendistribusikan atau membagikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaan atau tangan kanannya, orang-orang yang kritis, jujur mau diajak mencapai kesuksesan dalam bidang bisnis. Dan yang terakhir merupakan salah satu profil wirausaha menurut David. Di antaranya ada karakteristik profil yang dimaksudkan ciri wirausaha yang menonjol, berprestasi tinggi, ahli untuk memperoleh prestasi, pengambilan resiko. Mereka tidak takut mengambil resiko tetapi akan menghadapi resiko tinggi apabila dimungkinkan. Pemecah masalah. Mereka tanggap menjadi pengendali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai tujuan. Mencari status. Mereka tidak memperkenankan kebutuhan terhadap status mengganggu visi usahanya. Tingkat energi tinggi. Dedikasi atau workaholic memilih demi mewujudkan sukses. Percaya diri, tingkat confidence yang tinggi. Ikatan emosi, memisahkan antar hubungan emosional dengan karir. Dan yang terakhir, keputusan pribadi, yaitu mempunyai kompleksitas tinggi dengan formalitas yang rendah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pelakuan. Mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.